Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Alizia Putri, kelas 6C PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Lili Fajrudin MPD. Nah, yang pertama yaitu tentang teori dalam manajemen pendidikan. Nah, teori dirumuskan untuk menjelaskan dan meramaikan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Teori ini terlihat dari sebuah pengamatan dan pengalaman manusia terhadap peristiwa. Nah, ada beberapa teori diantaranya, yaitu yang pertama, scientific management dari Taylor, di mana teori ini tuh tentang usaha-usaha mengingatkan produktivitas kerja berdasarkan waktu dan gerak. Nah, contohnya itu misalnya menyusun jadwal pelajaran secara efektif. Nah, yang kedua yaitu humanis teoretik dari Harry Gate, yaitu manajemen ilmiah yang memberi pemahaman belajar kepada aspek kemanusiaan dalam hubungan kerja, tidak hanya berfokus pada efisiensi serta teknisnya. Tapi contohnya di sini yaitu seperti membuat program kerja dan pemberian tunjangan. Lalu ada juga main method. Main method itu di sini dari Frank and Lillian Guild, lebih terpusat pada manusia sebagai subjeknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan teori ini. Nah, teori ini tuh terfokus pada kualitas sumber daya manusianya, yaitu seperti guru, siswa. Nah, sedangkan metode ini fokusnya pada cara atau sistem pembelajarannya. Nah, agar tujuannya tercapai. Nah, yang ketiga ini yaitu ada mention, yaitu fokusnya pada efisiensi proses pendidikan. Materi yang kedua yaitu ada manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini ada humanis research, yaitu seperti SDM manusianya, seperti guru dan siswanya, kepala sekolah juga termasuk. Nah, lalu yang kedua itu ada keuangan. Keuangan ini adalah bagaimana sekolah ini dapat melakukan manajemen keuangan dengan baik. Yang ketiga yaitu ada kurikulum, yaitu visi, misi, dan yang keempat itu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, lalu yang kelima ada pengelolaan, dan yang keenam yaitu kultur atau masyarakatnya. Nah, kultur masyarakatnya ini terjadi pada kualitas gurunya dan siswanya. Lalu materi yang ketiga yaitu ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi. Lalu pendidik ini harus memulai pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah adanya pengadaan atau penyeleksian, penempatan, dan tentang adanya penempatan. Nah, dan pendistribusian juga. Nah, lalu seorang pendidik ini juga harus adaptasi terhadap teknologi. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen peserta didik dan manajemen sarana dan prasarana. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik ini harus mengemban visi dan misi. Lalu yang kedua, apa yang diberikan kepada peserta didik ini harus diupayakan oleh pendidik. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu agar sebuah wadah itu dapat memfasilitasi peserta didik agar tumbuh kembang dengan baik. Nah, manajemen sarana dan prasarana itu adalah sebuah proses kolaboratif dalam memanfaatkan sebuah fasilitas. Nah, prinsipnya itu ada efisiensi, administrasi, kejelasan, dan tanggung jawab. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah manajemen keuangan pendidikan, yaitu kegiatan keseluruhan yang kaitannya dengan upaya bagaimana mendapatkan, menggunakan, dan mengelola dana untuk memaksimalkan nilai efisiensi operasi yang dilakukan suatu perusahaan atau sekolah. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan itu ada perencanaan, ada anggaran, ada pembukuan, ada pemeriksaan dan narasumber keuangan yang berasal dari pemerintah, orang tua, masyarakat, alumni, dan sebagainya. Lalu ada prinsip manajemen
yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, dan efisiensi. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.